Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di channel dosen kita semua dengan saya di sini, Hudan Eka Rosyadi. Nah, hari ini kita ada tema baru ya teman-teman ya, dikarenakan banyak sekali dari teman-teman subscriber dan followers yang request dengan materi ini nih. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak materi apa sih ini? Nah, betul sekali, materi ini adalah terkait Microsoft Excel ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa referensi yang nantinya saya akan pakai adalah milik senior saya, Bapak Heris Pamunjar. Beliau adalah masternya ya teman-teman ya. Saya banyak sekali belajar dengan beliau, mulai dari Office Word, Office Excel, hingga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Heris Pamunjar, sehat selalu Pak. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan belajar basic-basicnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai alamat sel ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah membahas tentang kolom dan baris, hari ini kita akan membahas tentang alamat sel. Nah, oke, kita langsung mulai. Jadi, alamat sel itu ditunjukkan dengan gabungan huruf dan angka. Nah, di mana huruf itu adalah kolom dan angka itu adalah baris gitu ya teman-teman ya. Jadi, misal kita pilih sel yang paling atas ini, maka alamat selnya adalah huruf A gitu ya dan angka 1. Jadi, alamatnya adalah A1. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan kebalik 1A melainkan A1. Nah, kita bisa lihat alamat itu akan tertulis di bagian atas ini ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Jangan lupa ya untuk pergi ke sheet selanjutnya kita menggunakan shortcut Ctrl Pick Down. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sel dengan alamat A1 karena terletak di kolom A dan baris 1. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kolom A dan baris 1. Oke, kita lanjut. Nah, jadi misal seperti ini gitu ya. Maka alamatnya adalah A6 karena terletak di kolom A dan di baris ke-6. Kemudian kita coba di sini gitu ya. Nah, alamatnya apakah untuk sel yang berwarna biru ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah kalau kelihatan ya teman-teman ya, kalau kita menunjuk salah satu sel, maka kolomnya akan lebih hitam warnanya ya teman-teman ya. Dimana yang lainnya berwarna abu-abu, sedangkan kalau kita memilih sel gitu ya, maka kolomnya dan barisnya akan terhighlight gitu ya. Akan lebih gelap gitu ya, bukan highlight ya, akan tampak lebih gelap gitu. Jadi contohnya seperti ini yang di biru. Nah, ini ya. Jadi dia terletak di kolom G dan baris ke-17. Jadi dia penamaannya adalah alamatnya adalah sel G17. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi satu sel ya teman-teman ya. Bagaimana kalau sel yang berkelompok? Nah, misal seperti ini. Nah, misal kalian memilih seperti ini gitu ya. Nah, misal yang berwarna biru ini, kalau kelompok sel seperti ini, nah dia akan sama ya teman-teman ya. Jadi sel yang terpilih, maka barisnya akan berwarna hitam semua gitu ya.
Nah, jadi gimana pengalamannya? Nah, kalau di sini dia tidak akan tampil ya teman-teman ya, yang di pojok kiri atas ini dia akan hanya akan menampilkan yang bagian yang warnanya paling terang ini aja ya. Nah, misal saya ngambilnya dari sini, maka dia berpatok pada yang paling atas gitu, yang berwarna paling terang ini ya. Jadi kalau misal saya memulai dari sini, maka dia A10. Nah, jadi berpatok pada start kita drag gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini B14 gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui penamaan alamat yang pada kelompok sel yang kita pilih ini gitu ya, ini adalah nah seperti ini teman-teman, A3.2 A10. Kenapa kok seperti itu Pak gitu ya? Karena terletak di kolom A baris 3 hingga baris 10 gitu ya. Jadi A-nya tetap, kolomnya tetap, yang berubah adalah barisnya, baris ketiga sampai baris ke-10. Maka dituliskan sebagai A3.2 A10 gitu ya teman-teman ya. Nah, cara untuk mengetahuinya seperti apa? Kita bisa dengan menggunakan sama dengan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita klik dan drag seperti ini. Nah, maka akan muncul alamatnya gitu ya. A3.2 A10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menghilangkan ini, misal kalian ngeklik dia akan seperti ini. Caranya untuk keluar adalah menekan tombol escape ya teman-teman ya, yang ada di pojok kiri atas. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita pilih di sini, dia berada di kolom J gitu ya, di mana barisnya dimulai dari baris 15 hingga baris ke 23. Jadi alamatnya adalah J15.2 J23. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau seperti ini gimana gitu ya? Kalau tadi kita vertikal ya teman-teman ya, sekarang selnya, kelompok selnya horizontal gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang berwarna hitam yang banyaknya ada di bagian kolom, sedangkan di barisnya hanya di baris 23 aja gitu ya. Jadi tetap diawali dari kolom dulu ya teman-teman ya. Jadi kelompok sel ini memiliki alamat mulai dari B gitu ya hingga F. Nah, penulisannya adalah B23.2 F23 gitu ya, karena barisnya tetap. Sedangkan yang berubah adalah kolomnya gitu ya. Yang banyak di sini adalah kolomnya. Jadi B sampai F di baris 23. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sama juga, misal kita ingin tahu alamatnya, sama dengan kita klik, kemudian kita drag seperti ini. Nah, jadi alamatnya yang muncul adalah B23.2 F23 gitu ya. Oke, kita tekan tombol escape untuk batal. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Nah, jadi ini lebih tebal ya teman-teman ya. Kalau tadi cuma sebaris segini aja, satu aja gitu ya. Kalau ini vertikalnya banyak, horizontalnya juga banyak gitu ya. Nah, kalau ini begini caranya teman-teman membacanya adalah dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Saya ulang. Jadi cara membaca alamatnya itu dimulai dari yang paling kiri atas hingga yang paling kanan bawah gitu ya. Pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah. Nah, jadi kita lihat ya di sini kalau kita blok seperti ini, maka yang terhighlight yang di sini tampak lebih gelap kolomnya itu mulai dari B sampai F. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk barisnya dimulai dari 23, baris 23 hingga baris 25. Nah, jadi penamaannya adalah B23, jadi dari yang pojok kiri atas dulu B di baris 23 sampai F yang paling ujung hingga yang paling ujung bawah barisnya 25 gitu ya. Jadi B23 hingga F25. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi penulisannya seperti ini, B23.2 F25. Terletak di kolom B hingga F dan baris 23 sampai dengan 25 gitu ya.
Jadi sama dengan kalau ingin tahu caranya seperti ini. Nah, B23.2F25 gitu ya teman-teman ya. Kita skip, kita lanjut. Nah ini ya, ini juga sama kalau kita blok. Nah jadi H gitu ya teman-teman ya, cara membacanya dari pojok kiri atas dulu, H6 gitu ya, hingga K yang paling bawah baris 18 gitu, H6 hingga K18 gitu ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalau kita udah belajar barusan ini single cell gitu ya, ini alamatnya adalah B5, gampang ya teman-teman ya, B5, ini ada B7. Nah ini ya, ini ada F4 sampai F8, jadi satu kolom barisnya banyak gitu ya. Nah kalau yang ini kolomnya banyak tapi dia berada di satu baris aja gitu ya, jadi B10 sampai E10 gitu ya. Kemudian ada B13. Nah kemudian ada ini juga banyak gitu ya. Jadi ingat, dimulai dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat sini ada D13 sampai F18. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini coba teman-teman tuliskan gitu ya, kira-kira ini alamatnya apa sih yang ada di sel berwarna hijau ini. Jadi kalian bisa lihat ini ya dari kolom dan barisnya. Nah, seperti ini. Oke, kalian bisa jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, hari ini sampai di situ dulu, kita udah belajar tentang alamat sel ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.